Sari Sariko dulu, ayo aktifin dulu semua kameranya nih, ayo. Semalam di Indonesia kena 57.000 orang. Oke, itu bukan semalam ya, tapi keseluruhannya mungkin. Nggak mungkin dong 57.000 orang dalam satu hari. PPKM Season 2, iya benar. Udah kayak anime ya, kita lagi nonton anime, lagi nunggu Season 2-nya. Habis itu Season 3, dan nggak tahu gimana kelanjutannya. Oke, nah di sini saya nggak tahu ya. Kita mulai aja deh, kita mulai aja pembelajarannya. Nah, untuk materi kita selanjutnya nih, materi kita selanjutnya kemarin kan itu ada bahas sampai bagian C ya. Benar ya, kita ada bahas sampai bagian C. Ini saya udah buat sebaik mungkin, semaksimal mungkin, supaya PowerPoint saya itu menarik. Nah, untuk tidak membosankan dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan kita pelajari untuk selanjutnya. Nih, ada gambarnya, kemudian cukup berwarna ya. Cukup berwarna untuk pembelajaran kita. Supaya apa? Supaya tidak terlalu membosankan. Ini akan kita bahas di minggu depan. Kemudian, setelah kita bahas ini masih bagian B loh. Ini masih bagian B. Ini yang kemarin kita bahas, yaitu adalah dampak teknologi informasi. Kemudian itu bagian C-nya itu kan yang kemarin kalau saya nggak salah ada yang namanya cyberbullying dan lain sebagainya. Itu nanti di bagian yang C. Ini ada 40, oke, cuman sampai ini ya. Cuma sampai bagian E 22 slide, mungkin ada sekitar 55 slide nanti yang akan kita bahas dan menjadi topik UTS kita. Setelah itu, kita akan lanjut ke bagian yang namanya Microsoft Word. Ada yang udah pernah dengar? Ada? Ayo, coba diaktifin aja nih kameranya nih, nggak nampak wajahnya terlalu jauh semua nih. Ayo, diaktifin kameranya, kita ngobrol-ngobrol seru aja. Saya ini lemes banget nih, dari semalam sampai jam 4, baru selesai itu input datanya, masukin ke dalam Peduli Lindungi ya. Belum lagi periksa nilai ujian dan lain sebagainya. Untuk suara saya sebenarnya nih, kedengaran jelas nggak sih? Terlalu kecil atau gimana? Jelas ya? Oke. Nah, ini ada 20, sekitar nanti ada 40-an slide atau 50 slide yang akan kita bahas sebagai topik ujian UTS kita. Kemudian setelah UTS kita akan bahas yang namanya itu adalah Microsoft Word. Oke. Kita bahas yang namanya Microsoft Word, yaitu saya mau tanya sebelumnya. Sebelum kita nanti masuk ke bagian Microsoft Word, di bagian Google Docs atau Google Dokumen kemarin, sudah paham atau belum? Ayo, sudah ada dapat gambaran ya? Oke, Berwin dan angkat jempol, berarti udah dapat gambaran dan akan kita buat itu nanti. Gimana sih cara memakai Microsoft Word? Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint itu adalah sesuatu yang harus kita pelajarin dan menjadi bagian dasar ketika belajar komputer. Nah, kalau saya tanya nih, semua guru di Medan Mulia, oke, saya bilang ya semua guru deh, pasti mengajarkan menggunakan yang namanya Microsoft PowerPoint. Benar atau salah? Ayo, benar ya, memakai yang namanya Microsoft PowerPoint. Dan ini, di bagian ini tuh, seharusnya itu pembelajaran kelas 9 nih. Nah, ini yang saya bilang ya, kan harus dibuat secara lebih menarik, berwarna. Nah, ini nanti akan kita pelajari juga mungkin di kelas 9 dan lain sebagainya. Nah, ini topik kita sampai UTS itu dampak teknologi informasi. Kemudian kita akan masuk ke bukan contoh, yaitu ujian TIK-nya. Nah, di sini yang udah hadir ada 27 siswa-siswi. Yang menurut kamu nih, ujian kali ini gampang atau sulit?
Ayo, coba dijawab saja. Gampang sah, Jessica Jane. Oke, banyak ya yang bilang gampang ya. Nah, kemudian pertanyaan sah. Siapa yang yakin? Oke, gampang sah. Soalnya udah ada di catatan. Benar. Soalnya tuh hampir 70% ada di catatan, tetapi seenggak tahu masih ada aja beberapa orang yang nilainya merah. Ada yang bisa bantu saya nggak? Kenapa itu bisa merah? Saya bagi catatan ke semuanya atau ke beberapa orang nih? Semua udah lihat catatannya atau gimana nih? Udah ya? Udah dilihat semua catatannya ya? Nah, kemudian rata-rata jawabannya itu panjang atau pendek nih? Pendek ya. Oke, karena ini masih ujian harian. Dan saya juga bilang, cuman saya kalau nggak salah yang buat soal cuman 10. Benar atau salah? Rata-rata biasa ujiannya berapa nih? 15 ya? Benar ya? Semua pasti jawabannya soalnya itu 15, cuman komputer yang soalnya 10. Oke, matematika 10 saya mungkin, karena itu hitung-hitungan. Nah, kalau komputer sudah kasih kemudahan pun masih ada aja yang merah, kemudian itu masih ada aja yang menjawab nilainya, sorry, nilainya yang pas-pasan. Nah, ini sebagai contoh ya. Ada di sini kan orangnya di kelas 7 itu ada 42 siswa-siswi. Nah, kemudian, oke, yuk kita mari bahas dulu soal ujiannya. Saya buka dulu ya, tentang kelas. Kemudian ini saya buka drive-nya. Oh ya, saya mau bilang nanti kalau misalnya kita mau belajar yang namanya Microsoft Word yang memakai komputer atau pakai tab, coba nanti belajarnya itu di-download aja ya yang namanya itu aplikasi Microsoft Word. Nah, biar kita sama-sama belajar ya. Kelas 7A, mungkin mereka nggak yakin sama catatannya, makanya cari di Google. Wow, saya nggak tahu gimana cara bilangnya ya, nggak mungkin saya ngasih catatan yang tidak berhubungan dengan ujian kita. Nah, saya udah amsyong ya, udah ampun ketika saya ngasih catatan, rata-rata di semester 1 kemarin dapat nilainya jelek semua. Ini saya udah kasih kemudahan, saya udah kasih pilihan maunya gimana. Tapi masih ada aja yang merah. Palingan malas baca, Nah, emang catatan yang saya berikan itu sebanyak apa sih? Makanya tidak dibaca, saya juga bingung nih. Nah, ini kita buka dulu ya. Tik. Nah, kalau nggak salah, catatan kita hanya sekitar tidak sampai 20 soal malahan. Catatan tik ini ya. Nah, posting itu 29 Januari, yang mengumpulkan ujian sama saya itu masih 41 orang. Oke. Ada satu yang belum mengumpulkan ujian sama saya, yaitu Nathanael Yuan Tarigan. Sering nggak itu ikut Zoom atau gimana nih? Ada yang kenal? Nathanael Yuan Tarigan ada di sini. Dari partisipan nih. Bentar saya lihat ya. Oke, tidak ada ya. Nah, itu yang udah mengerjakan ini ada 41 siswa-siswinya. Dan rata-rata bagus nilainya. Mungkin hanya beberapa aja yang dapat merah dan beberapa yang pas-pasan di 70. KKM kita 70 ya, dia jarang masuk dia nggak sering ikut Zoom, terus kebanyakan oke. Jadi ya sama-sama paham lah ya kalau misalnya temennya itu tidak mengerjakan nih. Kita mulai dulu nih dari yang nomor 2. Oke. Dari 41 orang yang mengumpulkan ujian, sebenarnya banyak yang mendapatkan nilai 100,
tetapi saya kurangin nilainya. Kenapa saya kurangin? Karena malas membaca. Maksudnya malas membaca itu gimana, Nah, begini, Indonesia itu termasuk sebagai dari banyak riset ya yang membuat yang namanya itu Indonesia itu jarang membaca. Nah, sebagai contoh, sebut aja ke paling terakhir ya. Nah, kan soalnya itu kan jelaskan menurut kamu sendiri secara singkat. Nah, saya nggak mau minta secara panjang. Yang penting sini ada jelaskan ya, bagaimana perkembangan TIK dari zaman ke zaman. Sebenarnya ini ada juga di catatannya. Sorry, bukan di catatan, di PowerPoint yang kita sudah bahas kemarin. Ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Tetapi kebanyakan di kelas 7A ini menjawabnya menggunakan akal logika pikirannya sendiri. Nah, itu sama-sama nggak ada masalah ya. Yang penting menurut saya itu sesuai, itu sebenarkan. Nah, ini nomor 10. Nomor 9, kita mulai dari paling akhir aja ya. Sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan, yang semakin lama semakin maju disebut sebagai kemajuan teknologi. Nah, ini yang saya bilang nih. Di sini ada tulisannya itu kemajuan. Ada juga yang buat lagi tulisannya kemajuan teknologi. Jadi kan seharusnya jawabannya sebagai kemajuan teknologi. Ini boleh dijawab begini ya. Nah, untuk nomor 9, 10, 9 benar. Nomor 8, kedudukan pekerjaan manusia perlahan bergeser dengan adanya yang namanya itu sistem komputer yang semakin canggih. Nah, di dalam setiap apapun yang kita lakukan pasti ada yang namanya programnya. Oke, waduh, aku lupa caps lock. Nah, itu ya, padahal saya udah bilang wajib caps lock, supaya saya lebih gampang membacanya nih. Banyak yang saya kurangin soalnya jawabannya itu di nomor 7. Oke, ya coba satu orang ya dibaca kuat-kuat dulu nih. Saudari les 1 tadi masuk, coba dibaca dulu satu orang soalnya ya. Ada yang mau? Saya lemas banget nih, suara aja habis dari semalam teriak-teriak nih, nyebutin orangnya nih. Saya itu jawabannya harus caps lock, nah padahal peraturannya sudah buat ya. Mau berapa kali pun pasti ada aja yang lupa nih. Oke. Nah, ada yang mau baca nggak nih? Suaranya udah hampir habis nih. Ayo, saling membantu dong. Masa saya doang yang ngomong dari tadi nih? Udah 13, udah berapa menit kita ngomong nih? Oke, saya pilih. Oke, Gilbert Chan dibaca ya, nak? Semakin lama pesatnya pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi, semakin hari semakin memanjakan manusia dengan segala kebutuhan sudah banyak disediakan dan dibantu oleh teknologi. Sebutkan dan jelaskan 2 contoh bukti teknologi yang membantu manusia. Oke, thank you Gilbert. Nah, sorry, di soalnya ini saya lupa taruh titik ya. Jadi kepanjangan ya, semakin lama pesatnya pertumbuhan teknologi, informasi, dan komunikasi, semakin hari semakin memanjakan manusia. Benar atau salah? Benar ya? Nah, teknologi itu memang diciptakan untuk membantu manusia dengan segala kebutuhan yang sudah banyak disediakan dan dibantu oleh teknologi. Nah, di sini sebutkan dan jelaskan 2 contoh bukti teknologi yang membantu manusia. Ini benar, dia menyebutkannya, tapi tidak dijelaskan. Nah, hampir semua seperti begitu. Nah, soalnya gampang, jawabannya juga gampang, tetapi saya kurangi nilainya karena dia tidak menjelaskan. Ini benar, mesin cuci adalah sebagian contoh teknologi. Teknologinya itu kan bisa dijawab ya, mesin cuci itu berguna untuk mencuci pakaian, membantu manusia dalam menghemat pakaian. Nah, ini banyak banget ya, ini mau dijawab bagaimanapun seperti yang kamu buat, itu juga nggak ada masalah. Nah, ini nomor 7, nomor 10, sama nomor 2 itu, oke, nomor 2, 7, sama 10 ya, kalau saya nggak salah itu adalah soal HOTS. Ada yang tahu, ada yang pernah dengar yang namanya soal HOTS? Ada? Nah, soal HOTS itu maksudnya itu adalah sesuai dengan
pembelajaran kita, tetapi jawabannya berdasarkan akal pikiran kamu sendiri. Nah, seharusnya nomor 7 ini boleh dibuat begini, terus kamu sebutin aja apa sih kegunaannya. Nah, jadi kalau cuman kayak gini, sekurangi nilainya ya. Sekurangi nilainya karena apa? Di sini saya minta jelaskan. Oke, nah ini untuk nomor 6. Titik-titik menyatakan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat digital yang akan terus berkembang. Itu kan pernyataan dari si Bapak Calvin Toffler. Nah, ini dari PowerPoint yang saya buat pun kemarin ada gambarnya. Nah, lucunya di nomor 6 ini ada yang buat penemunya. Dia menjawab jawabannya adalah penemuan. Menyatakan semua orang tahu kalau misalnya Alfred Toffler ini berhubungan dengan penemuan dan lain sebagainya. Nih, hubungan antar manusia yang terjadi melalui teknologi dengan memanfaatkan jaringan internet. Nah, ini disebut sebagai masyarakat digital, digital media benar, basis datanya. Nih. Nah, nomor 2 juga banyak sekali yang salah menjawabnya. Saya tanya, apa sih maksud dari arti dari masyarakat? Kemudian ada maksud dari digital. Nah, di kelas 7A menjawabnya masyarakat digital adalah bla 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 bla. Padahal pertanyaan saya itu, apa sih pengertian dari masyarakat? Apa sih pengertian dari digital? Nih, tapi banyak yang membuat bukan seperti begini, hanya menjawab masyarakat digital adalah titik 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 titik. Ini nomor 1 ini juga nih, nomor 1 ini juga benar, tapi ada juga yang buat cuma 1, ada yang buat 2 dan lain sebagainya. Sebutkan dan jelaskan menurut pendapat kamu. Nih, seharusnya ada spasi ya. 2 bentuk dampak positif dan 2 dampak negatif dari teknologi bagi masyarakat. Oke. Nah, ini untuk nomor 2 yang saya bilang tadi. Nah, nomor 2 ini kan orang kedua yang mengerjain ya. Saya nggak ulang-ulang lagi kalau misalnya yang mengerjakan itu semuanya bisa terlihat nih jam berapa dikirimkannya. Ini udah 1000 kali seulang, masa tiap kali ujian saya harus jelaskan ya. Nah, untuk nomor 2, kemudian saya lihat dulu ya. Ada yang merah di sini, kita buka dulu nih. Saya lihat dulu, ada nggak orangnya di sini? Yang merasa jangan marah. Di sini kita sama-sama belajar ya. Soalnya itu hanya ada 10 soal. Saya nggak kasih tunjuk siapa namanya, bakalan aman privasinya ya. Nah, lihat, begini jawabannya nih. Jelaskan nomor 10, perkembangan HP. Wow, sangat apa ya, padahal soalnya itu gampang banget. Secara singkat, bagaimana perkembangan TIK dari zaman ke zaman. Nah, kalau nomor 10 ini, boleh kamu jawab. Boleh kamu jawab itu, misalnya di zaman papa mama saya seperti gini, perkembangan teknologinya. Di zaman kami begini, kemudian di zaman anak sekarang begini. Nah, dia menjawab perkembangan HP. Ini teknologi. Nih, ini dia menjawab titik. Nah, saya nggak tahu kenapa, padahal soal jawabannya ini mudah banget ya. Jawabannya adalah sistem komputer. Nah, singkat banget, saya kayak nggak niat buat. Nah, itu yang saya bingung nih. Handphone dan transportasi, benar. Oke, bentar. Oke, saya kesemutan ya, astaga. Oke, wait. Ya, bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Sorry, saya matiin kamera dulu nih. Posisinya lagi gak enak banget nih. Oke, ini nomor 7, HP dan transformasi. Transportasi, nah, sebagai globalisasi. Hubungan antar manusia yang terjadi melalui teknologi. Jawabannya adalah globalisasi. Nah, ini ada beberapa sebuah. Nah, ini yang saya buat ini hanya ada 12 soal. Mungkin memang soalnya panjang-panjang ya.
soalnya panjang-panjang, tetapi hampir kemungkinan besar itu ada di dalamnya. Nah, oke, ini adalah soal catatannya, dan ini adalah ujiannya. Dijawab globalisasi, ini dibuat kosong, kemudian masih banyak sekali nih. Oke, nah dari beberapa orang ini nih, yang nggak saya kasih lihat namanya nih. Yang terakhir 39 nih. Sebenarnya ada 3 orang ya yang dapat nilai merah ya. Ini robot, bidang bisnis, gaya hidup. Nih. Yuk. Dari 41 orang ini, saya coba kasih lihat yang dapat nilai 100 siapa sih? Oke, saya pilih dulu ya. Yang dapat nilai 100 nggak ada tandai di nomor berapa nih? Ayo nih, dari 41 orang ini, mau dilihat nomor berapa nih? Ayo kita sama-sama menilai ya. Kita sama-sama menilai, mana tahu ada yang mau jadi guru untuk ke depannya. Biar tahu gimana sih cara proses penilaian seorang guru itu. Ayo, ada yang tahu mau nomor berapa kita lihat? Nomor 1, aku banyak salah nggak? Nah, coba nomor, oke, untuk nomor 1 kayaknya udahlah. Tadi ya, ada kita lihat ya. Nih, jawabannya terlalu singkat nih, nomor 10. Semakin berkembang dan semakin maju. Nah, ini benar. Dari zaman ke zaman, semua orang pun tahu. Ibaratnya kita cekin deh, kita bilangin, anak bayi pun bisa menjawabnya kalau seperti gini ya, benar ya. Anak bayi pun bisa menjawab kalau misalnya perkembangan itu makin lama makin maju. Namanya berkembang. Tidak ada yang namanya berkembang itu malah menurun. Oke, nah ini saya nggak tahu nih, mau kasih berapa nih. Cocoknya nih, dari 10 nilainya, satu soal kan poinnya 10, dapat nilai berapa di nomor 1 ini? Ayo, kalau kayak gini nih, berapa nilai yang cocok untuk diberikan nih? 9, Oke. Nah, ini ya saya bilang ya, banyak sekali yang jawabannya cukup ngasal nih. Dalam hal beberapa belanja online dan transfer uang. Oke. Nah, ini kemungkinannya besar, tapi banyak yang kurangin nilainya. Sebutkan dan jelaskan menurut kamu. Nah, ini dijawab nih, 2 bentuk positif, 2 dampak negatif. Dia menjawabnya seperti gini. Nah, saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu kenapa seperti gini. Memang teknologi itu ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Ada beberapa guru yang misalnya ada murid yang tipe atau salah pengetikan itu disalahkan. Nah, kalau sama saya itu ya memang seperti gitu. Nih, penggambaran nih N-nya 2 nih karena salah ketik dan lain sebagainya ya. Kita lewatin nih kita. Oke, nomor 1. Ini kayaknya dapat murah saja jawabannya. Oke. Banyak yang bilang nomor 41 aja. Oke, yang terakhir ya kita lihat yang 41 yang paling terakhir nih. Orang-orang terakhir yang mengumpulkan nih. Oke, nah di sini saya gunain Nah, 41 nih. Temannya telat mengumpulkan. Ujian kita sampai jam 3 lewat, dia mengumpulkan di jam 6 lewat 6. Nah, semakin canggih kita dapat mengakses langsung nih. Saya maunya minta jawaban yang panjang ya, karena apa namanya di sini adalah jelaskan. Kalau misalnya nih saya tanya nih, coba jelaskan tentang diri kamu sendiri. Cukup nggak kalau misalnya kamu jelaskan itu nama kamu saja? Cukup nggak kalau misalnya kita menjelaskan ke orang, hello, perkenalkan nama saya adalah A. Apakah cukup hanya seperti itu untuk memperkenalkan atau menjelaskan diri kamu sendiri? Tidak cukup ya. Kita kan harus membuat jawaban apa yang namanya itu dari menjelaskan. Nah, jawabannya itu adalah yang seperti begini yang saya minta. Saya minta 2 contoh bukti teknologi. Saya minta 2 contoh teknologi ya. Nih, jawabannya itu adalah aplikasi shopping online untuk berbelanja online
berbelanja secara online. Nah, ini yang saya minta. Disebutkan, sebutnya itu adalah aplikasi shopping online. Kemudian jelaskan, ya dijelaskan dia kegunaannya itu buat ngapain. Nah, ini yang saya minta sekarang jawaban dari nomor 7. Kemudian, di sini ada jelaskan contohnya nih, tidak perlu membeli koran lagi. Sekarang sudah bisa membaca berita lewat Google atau TV. Nah, teknologinya itu adalah Google atau TV, yaitu untuk membaca koran. Nah, sebenarnya kalau dari TV itu nggak ada koran ya, itu adalah namanya berita. Nah, ini yang saya bilang tadi nih. Ngapa nggak nih? Lihat nomor 6. Ilmuwan menyatakan, wow, ini yang saya bilang tadi nih. Jawabannya ini ada di catatan nih, di catatan yang saya berikan nih. Alvin Toffler malahan di sini sebuah huruf bold atau sepertebal tulisannya. Nih, nomor 4 sesuai ya soalnya dengan ini, tapi dia menjawab ilmuwan nih. Oke, saya kumpul terlambat kemarin karena siap vaksin. Oke, itu nggak ada masalah ya. Selagi masih belum seperiksa, nggak ada kurangi nilai, mau kumpul mau di jam 6 pun itu cukup. Nggak ada kurangin ya, nih yang saya bilang tadi. Jawabannya ilmuwan, padahal di catatan ada. Oke. Nih. Nah, ini yang saya bilang tadi nih. Dia menjelaskan apa sih pengertian dari masyarakat digital, padahal setanya masyarakat itu apa, digital itu apa. Nah, inilah yang seperiksa rata-rata. Semuanya menjawab seperti begini. Aku pengen yang tahu saya dapat nilai 100 siapa aja. Saya kebetulan nggak buat nih, di urutan nomor berapa, dia mendapatkan nilai 100. Kalau kita cek semuanya, kayaknya terlalu lama ya. Oke, nah kita sampai di sini dulu nih. Kalau terus kita 10 menit lagi bahas kayak gini, kayaknya membosankan ya. Topik kita itu udah selesai, ujiannya udah selesai. Saya cuma mau bilang, lain kali coba dirubah. Kalau misalnya suruh soalnya itu adalah jelaskan dan tuliskan, maka kamu jelaskan ya, jangan cuma dituliskan, dibaca baik-baik soalnya. Rugi loh kalau misalnya dikurangi nilainya. Yang seharusnya poinnya dapat 10, saya kurangin 5 contohnya. Ini saya kurangin 5 contohnya ya, ini saya kurangin 5. Nah, yang seharusnya dapat 100 jadi nilai 95. Ini jika satu soal yang dikurangi 5. Kalau semua dikurangin 5 karena tidak lengkap, gimana? Ya rugi sendiri kan? Nah, ini nomor 7 juga sama nih. Banyak sekali yang salah di nomor 7, 10, sama nomor 2 tadi nih. Oke? Nah, kita sampai di sini dulu. Saya sudah melakukan absensi. Sampai sini dulu kita. Ditunggu aja ujian tiknya gimana. Dan bye-bye.